Hai, shalom semuanya. Gimana kabarnya semua? Aku percaya kita semua di sini sehat-sehat, baik-baik aja dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. So, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama aku ajak setiap kita untuk datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita tutup mata, dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kesempatan kali ini. Tuhan, kami masih bisa mendengarkan firman Engkau Bapa. Biarlah kiranya di rumah kami masing-masing Tuhan, Engkau yang berbicara kepada setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, agar kami terus bisa merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan setiap kami telinga mau dengar-dengaran akan Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya setiap firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan itu bisa bermanfaat untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Yeay, gimana kabarnya semua? Gak kerasa kita udah sekitar 8 bulan kali ya di rumah aja, ngelakuin semuanya di rumah. Terus abis itu juga sekolah online di rumah, kerja juga dari rumah. Wow, isn't it amazing? Kayak siapa yang bisa ngebayangin kalau misalnya semuanya tuh sekarang jadi beralih ke rumah. Dan gak kerasa juga 1 bulan lagi kita bakalan ada di penghujung tahun. And bakalan ke 2021. Isn't that amazing guys? Cepet banget ya gak kerasa. Hari ini kita bakalan ngomongin tentang love, cross, and family. So, sebelum kita mulai, boleh dibuka Alkitabnya di Matius 22 ayat 30 sampai 40. Boleh dibuka Alkitabnya. Nah, kalau misalkan udah pernah baca nih ya, di Matius 22 ayat 34 sampai 40, ini menceritakan tentang seorang Farisi yang mencobai Tuhan dengan memberikan pertanyaan manakah hukum yang terutama dalam hukum Taurat. Dan jawaban Tuhan adalah mengasihi Tuhan Allahmu dan sesama. Salib sendiri melambangkan kasih. Kayak yang kita tahu, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal ke dunia ini untuk sacrifice dirinya di atas kayu salib untuk setiap kita. Kayak kalian bisa imagine gak sih, siapa yang mau sacrifice tubuhnya dicabik, dipukul, sampai berlumuran darah untuk orang lain? Dan cuma Tuhan yang rela untuk melakukan itu. Seperti yang kita tahu juga di Yohanes 3 ayat 16, kalian hafal boleh sama-sama katakan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. So, seperti yang kita tahu, salib sendiri melambangkan kasih. The cross. Nah, cross sendiri itu memiliki 2 garis. Yang pertama garis vertikal dan garis horizontal. Nah, garis vertikal ini melambangkan hubungan kita dengan Tuhan, sedangkan garis horizontal melambangkan hubungan kita dengan sesama. Hubungan kita dengan Tuhan sangat penting. Kayak yang kita udah tahu, selalu dibilang kalau misalnya kita tuh harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka dari itu, garis vertikal lebih panjang dari horizontal. Tetapi bukan berarti hubungan dengan sesama kita nggak penting juga ya guys. Mungkin dari kebanyakan dari kita, because of being too focused dengan garis vertikal, yaitu hubungan kita dengan Tuhan, we tend to forget about garis horizontal, yaitu hubungan kita dengan sesama. Maka dari itu, hubungan kita dengan sesama tidak kalah pentingnya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, di dalam suatu hubungan, pasti semuanya itu juga didasarkan dengan adanya kasih. Kayak kalau misalnya kita ngejalin hubungan dengan orang nih, relationship sama semua orang kita kenal lah, nggak mesti harus pacar atau gebetan atau gimana ya guys. Tapi saat kita menjalankan hubungan dengan seseorang, kita mau dekat sama seseorang karena kita kenal dengan orang itu kan, karena kita sayang sama orang itu. Gak mungkin kita mau dekat sama orang tapi kita nggak sayang sama orang itu gitu. Jadi sama halnya dengan hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Semuanya itu didasarkan dengan kasih. Alkitabnya boleh dibuka lagi di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Boleh baca sama-sama ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari ketiga ayat itu,
kita bisa menyimpulkan ya bahwa ada 2 hukum kasih. Yang pertama yaitu hukum pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua, hukum kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Menurut KBBI, sesama berarti satu golongan atau suatu kelompok dan sejenis. Yang berarti di hukum kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini bermaksud yang berarti satu golongan manusia. Lembaga pertama yang Tuhan ciptakan satu golongan dengan kita untuk kita kasihi dan menerima kasih ialah keluarga kita. Yang sama satu golongan sama kita, yaitu keluarga kita, our family. Dalam kata family itu sendiri juga ada singkatan ILY kan, yang berarti I love you. Sama, balik lagi membicarakan tentang kasih. Di dalam keluarga pastinya semua kita ada orang tua, atau enggak ada adik dan kakak kita, saudara kita. Nah, mungkin kebanyakan dari kita kayak, kenapa sih kita harus selalu mentaati orang tua kita, menghormati orang tua kita, padahal mereka juga kadang-kadang bikin salah. Nah, kalau misalkan lihat di Efesus 6 ayat 1-4, firman Tuhan berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." So, kita sebagai anak Tuhan, pastinya harus selalu mentaati dan menghormati orang tua kita, seperti yang ada di dalam firman Tuhan tersebut. Sebab orang tua merupakan representatif atau gambaran Tuhan di dunia ini untuk setiap kita. Kalau misalnya kalian aja belum hormat atau taat sama orang tua, gimana kalian menghormati dan mentaati setiap firman-firman Tuhan? Gimana kalian mau taat sama Tuhan? Next, lanjut yaitu saudara-saudara kita, atau kakak, cece, abang, koko, ataupun sepupu-sepupu kita. Nah, di Imamat 19 ayat 17, firman Tuhan berkata, "Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia." Di 1 Yohanes 4 ayat 21 juga, "Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya." Nah, kita di sini yang punya saudara, kakak, ataupun adik, itu pasti pernah ngalamin berantem gak sih? Apalagi yang umurnya gak berjauhan banget, itu pasti sering banget berantem, ya gak sih? Nah, kalau dalam siblings kita, dalam persaudaraan, dalam hubungan adik kakak, itu konflik pasti ada. Berantem-berantem itu pasti akan selalu terjadi, tetapi tidak harus, guys. And balik lagi, mereka semua, kedua orang tua kita dan saudara-saudara kita, itu juga masih manusia, guys. Jadi tidak luput akan kesalahan. So, dalam konteks ini kita masih sama-sama harus saling menghargai dan saling melengkapi. Nah, ingat, keluarga itu merupakan lembaga pertama yang Tuhan ciptain untuk setiap kita, untuk kita menerima kasih dan memberikan kasih. Kalau misalnya di rumah aja kalian udah hancur, apalagi di luar. So, sedikit sharing dari pengalaman aku sendiri. Selama COVID-19 ini, aku benar-benar diingetin Tuhan lagi tentang keluarga. Tentang lembaga pertama yang Tuhan ciptain untuk setiap kita. Mungkin sebelum COVID-19 ini, kita semua sibuk di luar dengan kegiatan masing-masing, punya kesibukan masing-masing. Kedua orang tua kita juga sibuk bekerja, kita sibuk sekolah, kita punya social life juga di luar, dan yang lain-lain. Mungkin bahkan kebanyakan dari kita juga pulang ke rumah cuma buat numpang makan atau numpang tidur malahan. Dengan itu kita juga kurang family time jadinya. Nah, karena semenjak COVID-19 ini, pastinya kita ngumpul lagi kan di rumah lengkap semuanya karena nggak bisa keluar. And dengan ini tuh jadi kita bisa lebih bonding lagi. Kita bisa saling sharing tentang kehidupan kita masing-masing, saling berbagi cerita. And di sini tuh aku benar-benar diingetin Tuhan tentang kayak mungkin kebanyakan dari kita menjadi berkat di luar. Kita aktif di luar, kita menjadi panutan di luar, kita jadi role model di luar. Tapi semuanya itu percuma kalau misalnya kita nggak jadi berkat di rumah, guys. Ingat bahwa keluarga itu dasar dari setiap relationship yang kita punya, guys. Karena kan balik lagi,
Aku pengen ingetin terus sama kalian kalau misal keluarga itu lembaga pertama Tuhan ciptakan untuk setiap kita. And kayak apapun yang kita punya, itu semuanya didasarkan dari keluarga. Apapun yang kita tahu, semuanya itu kan juga kita awalnya diajarkan oleh kedua orang tua kita. Kalau misalnya kita is in the lowest point of our lives, baliknya juga lagi ke keluarga. So, I want to close it with a saying, yaitu it all starts from home, or other things may change us, but we start and end with the family. So, di kesempatan kali ini, aku benar-benar pengen ingetin lagi ke kalian bahwa keluarga itu nomor satu, guys. Well, Tuhan nomor satu, but other than that juga keluarga is also important. And kayak sebelum kita menjalinkan hubungan kita dengan orang lain, dengan sesama, kita juga perlu memperhatikan keluarga kita. Sebelum kita menjadi berkat di luar, kita juga harus jadi berkat di rumah. So, sebelum kita mengakhirinya, yuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kesempatan kali ini Tuhan. Kami masih bisa mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami sudah selesai Tuhan mendengarkan firman Engkau Bapa. Biarlah kiranya kami masih bisa terus Tuhan memperhatikan setiap keluarga kami ya Tuhan. Kami bisa mentaati, menghormati kedua orang tua kami Tuhan. Kami terus bisa merangkul adik kakak kami Tuhan dengan kasih ya Bapa. Biarlah kiranya kasih menjadi dasar keluarga kami ya Tuhan. Kami memberikan setiap keluarga kami damai sejahtera Tuhan, keharmonisan yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Mazmur 91 menjadi bagian dari setiap keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kesempatan kali ini Tuhan. Engkau terus ya Tuhan yang bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sudah selesai Tuhan mendengarkan firman Engkau Bapa, tapi kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu akan terus bekerja Tuhan, dan Roh Kudus-Mu tidak sampai di sini saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. God bless semuanya.